Suku Anak Dalam atau orang rimba merupakan suku yang mendiami wilayah hutan yang ada di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Kurang lebih 1.300 orang suku Anak Dalam yang hidup dengan tradisi nomaden atau berpindah-pindah menjadikan kehidupan suku Anak Dalam tak memiliki area atau wilayah yang pasti. Kehidupan suku Anak Dalam sendiri cukup unik untuk era modern seperti sekarang ini, di mana mereka masih berburu untuk mencari makan, menggunakan cara-cara tradisional dalam mengobati berbagai penyakit seperti basale, dan menganut ajaran animisme atau kepercayaan dalam kehidupan spiritualnya. Bagi sebagian komunitas suku Anak Dalam, mereka yang berada di wilayah Bukit 12 sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa 37 unit rumah tempat tinggal. Di wilayah Bukit 12, rumah bantuan ini dihuni tak kurang dari 37 kepala keluarga dengan satu orang tumenggung. Bukan perkara mudah untuk merubah tata hidup dari suku Anak Dalam. Tak pelak, berbagai program pemerintah seringkali berbenturan dengan pola kehidupan suku Anak Dalam. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya tak merubah budaya ataupun tata kehidupan suku Anak Dalam. Tetapi akan lebih bijak jika program pemerintah mampu seiring jalan dengan budaya dan tata kehidupan suku Anak Dalam. Seperti contoh, program pemerintah dalam membangun keluarga berencana. Salah satu leading sektor dari program ini yakni BKKBN. Bagi suku Anak Dalam, salah satu cara yang mereka lakukan untuk mempertahankan ras dan keberadaan suku Anak Dalam yakni dengan memperbanyak keturunan. Tak jarang satu kepala keluarga terkadang memiliki 5-7 orang anak, bahkan ada yang lebih. Dan dengan jarak kelahiran yang sangat rapat, serta menikah di usia yang belum matang. Mereka memang tidak menyadari bahayanya melahirkan dengan tenggang kelahiran yang begitu dekat, atau resiko sosial dan ekonomi yang dirasa begitu berat karena banyaknya anak. Yang mereka tahu hanya bagaimana caranya mempertahankan ras mereka dan bisa tetap bertahan hidup. Hal inilah yang dirasa penting oleh pemerintah untuk mulai menganggap suku Anak Dalam sebagai bagian dari anak bangsa, dengan mengikut sertakan komunitas suku Anak Dalam pada setiap program kemasyarakatan yang digulirkan. Seperti keberadaan petugas lapangan KB atau PLKB dari perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Bagi seorang PLKB, memberikan penjelasan tentang keluarga berencana untuk komunitas suku Anak Dalam bukan perkara mudah. Perbedaan bahasa, budaya, agama, bahkan pengetahuan menjadi faktor tersulit dalam menyampaikan visi misi dari BKKBN itu sendiri. Adalah Joko, petugas PLKB dari perwakilan BKKBN Provinsi Jambi yang ditempatkan di wilayah Bukit 12 Kabupaten Sarolangun, yang begitu merasakan pahit getirnya memberikan penyuluhan KB bagi suku Anak Dalam. Menurut penuturan Joko, suku Anak Dalam sama sekali tidak mengenal istilah 2 anak cukup, atau menggunakan alat kontrasepsi, atau bahkan melahirkan di puskesmas. Begitu primitif bahkan sangat terisolasinya kehidupan suku Anak Dalam ini, membuat mereka bergantung pada kehidupan mereka sendiri dalam kesehariannya, mengandalkan bekal pengetahuan sendiri. Dukun asli suku Anak Dalam, obat-obatan alam adalah cara mereka sedari nenek moyang terdahulu. Suku Anak Dalam hanya percaya pada warga mereka sendiri. Mereka tak pernah membuka ruang sedikit pun bagi warga luar yang ingin membaur pada kehidupan mereka. Kehidupan suku Anak Dalam dengan warga luar selalu dibatasi oleh seorang tumenggung atau kepala suku. Pengaruh seorang tumenggung sangat besar bagi warga suku Anak Dalam.
Sehingga mereka begitu percaya dan menuruti apa yang diperintahkan seorang tumenggung. Bagi Joko, ini adalah sebuah tantangan yang harus dijalani. Joko terus melakukan pendekatan yang baik dengan tumenggung agar bisa memberikan penyuluhan tentang KB bagi warga suku Anak Dalam. Perlahan namun pasti, program KB sedikit demi sedikit bisa terserap dan diterima dengan baik oleh komunitas suku Anak Dalam. Jadi keberadaan saya di sini itu adalah untuk membantu ibu-ibu memperkenalkan program KB. Jadi program itu bukan berarti membatasi ibu tuh punya anak. Enggak. Jadi dia tuh nyuruh supaya ibu-ibu nih, anak pertama, anak kedua, anak ketiga tuh ada lah jaraknya gitu kan. Seidak-idaknya itu yang ini udah gede, udah bisa main. Nanti ada adiknya kecil. Jadi ibu enggak susah. Iya betul. Nah, terus kayak masalah ibu katanya udah pernah suntik ya? Iya. Nah, bayar berapa Bu? 20.000. Nah, jadi kedepannya ibu nggak usah lagi mikirin masalah duit itu. Kalau ibu nanti hubungi aku, kan tahu rumahku kan? Iya. Ini kawan aku nih, kawan kecil katanya lu, sama-sama masih bujang dulu. Nah, jadi kaget. Ibu kalau mau suntik ulang atau minum pil, ibu tinggal minta bayar di puskesmas itu. Untuk suntik nanti aku taruh di puskesmas. Tapi kalau pil nanti kalau minta rumahku aku kasih lah itu. Tapi kalau mau minta di puskesmas pun nanti tetap kami sediakan. Sarung yang dipakai bapak itu tuh namanya kondom. Iya betul. Angkos mungkin dah pernah tahu kan. Ini bukan jorok, bukan sarung. Kalau mau ibunya nanti mau nggak bisa pakai suntik, pakai pil, atau pakai spiral, pakai susu, itu nggak bisa kan? Bapaknya aja, bapak pakai itu. Jadi sama aja sebenarnya itu, gitu ya. Ya itu tadi ya. Aku mohon maaf, bukan berarti ini ngomong tabu, mau jorok, tapi itu ilmu. Lihatlah ekspresi wajah dari suku Anak Dalam yang beragam saat mendengarkan penjelasan dari petugas PLKB. Mungkin ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti sama sekali, atau bahkan ada yang membenci program yang dijelaskan oleh petugas PLKB. Disinilah fungsi seorang tumenggung yang sangat besar artinya dalam turut membantu menyampaikan dan melaksanakan program KB ini. Lagi 10 tahun. Ayo 10 tahun kalau 10 tahun dijajan lagi satu hak. Kopi. Coba ini promosi yang pulang. Kemudian nanti pulang lagi. Kemudian nanti pulang lagi. Lato akhir ya. Itu enggak tahu jalan. 5 tahun lagi kecil. Salah 5 tahun. 2 anak eloknya. 2 anak eloknya. Kini, hampir semua dari warga suku Anak Dalam Bukit 12 telah melaksanakan program KB dan mulai melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Hal inilah yang harus dijaga secara baik oleh pemerintah melalui instansi terkait, agar suku Anak Dalam bukan lagi sekelompok masyarakat minoritas yang mayoritas dalam satu keluarga, masyarakat primitif yang pasif, masyarakat terpencil yang selalu mendapat perhatian kecil. Mereka juga harus mendapat kehidupan yang layak dan baik seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Berbagai program kemasyarakatan yang digulirkan pemerintah harusnya juga turut dirasakan oleh saudara kita dari suku Anak Dalam. Hutan yang tetap hijau dan dedaunan yang lebat adalah karena mereka yang selalu menjaga keberadaannya. Mereka mendapatkan hal positif dari adanya hutan yang lestari, seperti hewan buruan, jerenang hasil hutan, bunga-bunga yang mereka anggap makanan dewa, pohon besar yang selalu mereka anggap Tuhan. Apapun itu, mereka sangat berjasa dalam melestarikan dan menjaga hutan. Dan kini, saatnya pemerintah memberi pamrih kepada suku Anak Dalam yang telah menjaga hutan, yakni dengan menganggap mereka juga sebagai bagian dari warga Indonesia. Dan generasi suku Anak Dalam juga generasi bangsa ini, karena mereka juga anak bangsa.